Pak Guru Iya. luar biasa. Nanti baru kita cerita banyak. Tapi yang sistem bus saya bisa pinjam saya bisa Ya. sistem bus juga. Ya. Kepala LRJK dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Besar. Pada pengurus yang baru, Kepala Dinas. Siapa kakak? Berkaitan dengan pelantikan yayasan, ketua yayasan YPK yang baru, mungkin ada pesan, tapi mungkin target-target daripada YPK terhadap kepengurusan yang baru. Pertama, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dilantik badan pengurus YPK masa bakti 2023-2028 di Jemaat Diaspora Utara Tegalang. Memang sebenarnya hari ini juga dilantik ada 2 yayasan dan juga 1 pokja. Nah, Badan Pekerja Sinode sesuai dengan mandat sidang Sinode 18 di Waropen sesuai dengan hasil kajian pendidikan, maka kami telah memulai dengan pertama merehabilitir yayasannya, yayasan yang ada. Nah, kita berharap nanti dari hasil kerja pokja yang ada kita akan berpikir dan juga melihat apa yang menjadi roadmap peta jalan kita, yaitu hasil kajian pendidikan. Apakah nantinya yayasan semua disatukan dalam satu yayasan atau kita bedakan antara 2 yayasan, yaitu yayasan persekolahan dan yayasan pendidikan tinggi. Nah, hal yang berikut yang hendak saya sampaikan memang
Badan Pekerja Sinode dan kita semua berharap dengan telah dilantiknya pengurus yang baru ini, nah ke depan kita berharap ada target ataupun ada capaian yang harus mereka capai. Pertama, nah kita melihat bahwa situasi persekolahan kita ya, ini hari ini kita punya sekolah cukup banyak ya, ada 700, hampir 50-an, 60-an. Nah tetapi bukan soal banyaknya sekolah, tetapi kita ada punya problem masalah baik di soal SDM ya, tenaga guru dan yang lain, dan juga kita ada punya masalah berkaitan dengan infrastruktur dan juga hal yang lain. Itulah sebabnya nah kita berharap dengan terbentuk yayasan yang baru ini, nah kiranya mereka ke depan bisa ya, melaksanakan tugas ini dengan baik untuk melakukan pembenahan. Saya katakan satu hal yang penting itu harus perhatikan regulasi kita, yaitu akte yayasan ini segera diselesaikan berdasarkan hasil kajian pendidikan dan juga apa yang telah kita tetapkan di Waropen dengan amandemen terbaru untuk yayasan. Ini sudah ada ketentuan baru yang sudah diletakkan. Nah, kita berharap bahwa yayasan yang baru ini akan berjalan di atas landasan yang kuat ini. Nah, hal yang kedua yang tadi saya katakan dalam sambutan, hari ini kita punya target juga untuk cepat benahi karena kita sekarang bermasalah dengan SDM tenaga guru. Ya, tenaga guru yang sekarang ini ada antara kita sebut sebagai permasalahan. Apakah tenaga guru negeri yang diperbantukan di yayasan kita, sekolah kita ini harus ditarik dan dia akan terjadi kekosongan. Nah, karena itu saya katakan ini penting, dan ya sebagai gereja GKI di Tanah Papua kami berharap ya pemerintah juga harus melihat ini ya. Pendidikan Kristen yang dikelola oleh GKI di Tanah Papua sejak sebelum Papua ya terintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendidikan ini sudah sangat mendukung dan membantu pendidikan ya. Lewat pendidikan kita ya, sumber daya manusia gereja ataupun orang Papua yang ada di atas tanah ini sudah disiapkan ya. Masakan sekarang ini gereja harus ditinggalkan seperti itu ya, atau pemerintah dalam hal ini menarik tenaga guru sekolah. Justru sebaliknya, pemerintah harus berikan bukan hanya stimulus, tetap mereka harus juga memberikan kebijakan termasuk juga kebijakan anggaran sumber daya manusia untuk mendukung sekolah-sekolah kita. Jadi jangan salah ya, jangan salah, karena gereja telah ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ya, yang ada khususnya di Tanah Papua. Kita telah andil bersama-sama untuk mencerdaskan warga negara Republik Indonesia yang ada di sini. Nah, karena itu saya pesankan ini supaya pemerintah juga ikut bertanggung jawab ya, baik dari sisi dana, tetap juga dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lain harus mendukung apa yang dilaksanakan.